you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, because you're. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Dwi Lestari, mahasiswi jurusan Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2018 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan membahas satu materi di program kesetaraan khususnya paket C. Materi pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, yakni teks negosiasi. Nah, materi ini nanti merupakan materi yang diambil dari modul yang saya dapatkan di web atau di laman emodul.kemendikbud.go.id yang dapat diunduh secara bebas atau free oleh semuanya. Baik teman-teman semua, untuk bentuk atau gambar modulnya sendiri seperti ini. Nah, modul tersebut seperti yang saya katakan sebelumnya dapat diunduh di laman resmi Kemendikbud. Ini merupakan bentuk elektronik modul yang dikemas secara baik dan rinci di dalam web tersebut. Oke, sebelum kita ke materi, kita akan membahas uraian materinya. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi, kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks negosiasi, yang ketiga ada tujuan teks negosiasi, yang keempat ada tata cara bernegosiasi, yang kelima pengajuan, yang keenam penawaran, dan yang ketujuh persetujuan dalam bernegosiasi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Oke, sebelum kita mengerti makna dari teks negosiasi itu sendiri, sebenarnya kita harus paham nih makna negosiasi itu sendiri. Nah, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi ini adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan yang lainnya. Jadi ini adalah bentuk interaksi, bisa dikatakan interaksi sosial yang mana tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atau keputusan yang nanti akan dijalankan pada masing-masing pihaknya. Nah, kemudian teks negosiasi juga bisa disebut sebagai teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai mutu atau suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan. Nah, dalam elemen tertentu seperti kerjasama atau kompetisi seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke ciri-ciri teks negosiasi itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Jadi adanya negosiasi ini sendiri untuk mencari solusi akan kesepakatan atau perjanjian yang tadinya dibangun oleh kedua belah pihak itu tadi. Kemudian yang kedua ada menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Ya jelas ya kalau itu. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentunya dong. Kenapa harus menguntungkan kedua belah pihak? Karena kalau salah satu pihak diuntungkan, yang lainnya akan rugi. Jadi nggak akan ketemu gitu kesepakatan di akhir. Kemudian yang keempat memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Tentunya berkaitan tadi yang seperti yang nomor 3. Kemudian yang kelima ada memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima. Jadi negosiasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai media
Kenapa? Karena merupakan perantara antara kedua belah pihak itu tadi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Seperti itu. Nah, setelah mengerti ciri-ciri dari teks negosiasi, sekarang kita bahas nih mengenai tujuan negosiasi itu sendiri. Nah, adapun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis, beberapa di antaranya untuk yang pertama adalah mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Tentunya dengan negosiasi ini sendiri kita akan menyamakan persepsi. Jadi dua persepsi kita satukan agar mempunyai persepsi yang sama. Jadi dengan persepsi yang sama tadi akan memunculkan solusi ke depannya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ada mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau istilah lainnya win-win solution. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau hanya satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya itu dirugikan, maka nggak akan ketemu mereka, kedua belah pihak ini nggak akan sinkron, katakanlah seperti itu. Jadi harus dua-duanya diuntungkan akan adanya negosiasi itu tadi gitu. Kemudian yang setelah kita membahas tentang ciri-ciri, kemudian tujuan dari negosiasi itu sendiri, yang selanjutnya atau yang keempat itu ada tata cara negosiasi yang baik. Jadi negosiasi itu sendiri enggak asal-asalan kita bernego dengan pihak lain atau orang lain, tetapi ada step by stepnya atau ada cara-cara yang harusnya ditempuh gitu agar negosiasi itu sendiri berjalan lancar dan baik. Yang pertama ada kedua belah pihak harus memposisikan diri secara sama. Jadi jangan ada yang merasa paling wah gitu di antara kedua belah pihak itu tadi. Kemudian yang kedua ada kedua belah pihak harus saling menghargai. Tentu dong, kalau tidak ada saling menghargai, itu akan sulit untuk menghasilkan keputusan itu tadi, atau akan mempersulit proses negosiasi itu sendiri terjadi. Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak harus mengutamakan untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi jangan membesarkan ego. Kita bertemu dalam negosiasi ini untuk mencapai atau mencari solusi yang terbaik dan pas untuk keduanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kedua belah pihak harus mau melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ini kan ada dua belah pihak, tentunya dua persepsi dong. Nah, kita nggak boleh nih fokus atau ego kita kepada pikiran kita sendiri atau sudut pandang kita sendiri, tapi kita juga harus mau melihat balik sudut pandang pihak yang lain ini. Jadi kita nggak boleh ego, intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kedua belah pihak tidak boleh mengedepankan egonya masing-masing. Nah, berkaitan dong dengan nomor yang sebelumnya, alias kita harus melihat sisi yang lain atau sudut pandang orang lain nih dalam hal negosiasi, itu sangat penting gitu. Nah, kemudian itu tadi mengenai tata cara negosiasi yang baik. Nah, selanjutnya akan dibahas yaitu pengajuan dalam teks negosiasi. Nah, pengajuan dalam teks negosiasi ini sendiri itu dapat dikatakan sebagai bagian pertanyaan yang mengawali atau membuka sebuah peristiwa negosiasi itu. Jadi pembuka dalam negosiasi. Nah, contohnya gini nih, contoh kalimat-kalimatnya ya. Yang pertama, Anto, bagaimana rencana studi wisata ke Tanjung Biru? Apakah semua temanmu setuju? Nah, itu kan
salah satu contoh negosiasi. Artinya kita butuh pihak orang lain untuk berbicara mengenai hal tersebut, sudut pandangnya bagaimana dan jawabannya apa gitu. Nah, misalkan ditemukan masalah, mereka akan saling bernegosiasi atau merundingkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ini misalkan kita ada di toko hijab nih, terus kita tanya ke penjualnya gini, Mbak, ada kerudung yang terbuat dari kain satin nggak, Mbak? Nah, akhirnya si penjual menjelaskan dong, misal, oh iya ada, gini karakteristiknya, gini cirinya, gini, ini contohnya Mbak, gimana, mau apa enggak gitu. Akhirnya ada yang dirundingkan, ada yang dibahas antara kedua belah pihak itu tadi. Jadi ini merupakan atau bisa dikatakan contoh negosiasi itu sendiri. Yang ketiga, nah Bu, saya mau beli gitar ini nih, kira-kira berapa ya harganya? Nah, langsung ibu nanti akan menjelaskan, oh harganya sekian dek, atau sekian mas, atau sekian mbak. Nah, spesifikasinya gini gini gini. Akhirnya berunding, akhirnya nanti akan dicari keputusan bersama, apakah mas atau mbak tadi yang menanyakan harga tersebut apakah jadi membeli atau enggak setelah mendengar informasi dari ibu penjual itu tadi. Mungkin itu contoh dari pengajuan dalam teks negosiasi sebagai pembuka atau awal pertanyaan yang mengarahkan kita kepada perbincangan lebih dalam terkait negosiasi itu sendiri. Selanjutnya ada penawaran dalam teks negosiasi. Nah, bagian ini memberikan respon nih terhadap bagian pengajuan dalam sebuah peristiwa negosiasi. Nah, contoh kalimatnya gini, ya. Saya sudah berbicara dengan teman-teman Bu, cuman ada usulan studi wisatanya ke Pantai Marina aja Bu. Berarti ada dong ada respon lain gitu, ada yang memberikan opsi lain gitu. Akhirnya diskusi atau proses negosiasi berlangsung akan semakin panjang karena ada input-input lain dari pihak lain misalnya gitu. Kemudian gini, masih berkaitan aja ya sama yang percakapan sebelumnya, yang masalah penjual jilbab itu tadi. Tidak ada dek, yang ada kerudung dari kain songket, sangat bagus dan harganya kompetitif loh. Nah, itu dari pihak si penjual kerudung itu atau jilbab itu tadi yang memberikan respon, yang akhirnya nanti si pembeli akan, oh adanya kain songket ya Bu, gini akan terjadi proses yang lebih lama dalam bernegosiasi. Jadi negosiasi itu sendiri umumnya sih agak sedikit lama ya dalam bernegosiasi, tergantung kepada apa yang diperbincangkan. Kemudian yang mengenai gitar tadi, yang di toko gitar tadi, contohnya gini, kalau dalam penawaran dalam teks negosiasi, itu gitar antik nak, harganya 500.000 rupiah. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, setelah kita ke penawaran, kita ada persetujuan. Jadi setelah apa tadi, pengajuan, kemudian ada penawaran, selanjutnya ada proses persetujuan dalam bernegosiasi itu sendiri. Nah, bagian ini adalah bagian yang menyatakan kesepakatan para pihak atau menentukan kesepakatan bersama dalam peristiwa negosiasi itu sendiri. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Masih berkaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Boleh saja asal didukung oleh mayoritas siswa dan diizinkan oleh kepala sekolah. Jadi ini tadi mengenai study tour tadi. Mau ke Pantai Marina tadi, boleh-boleh aja kalau diizinkan kepala sekolah gitu. Kemudian yang mengenai kerudung itu tadi, oh boleh Mbak,
kerudung songket malah antik dan artistik asal harganya tidak mahal gitu. Jadi keputusannya didapat, artinya si mbak tadi atau si orang yang ingin membeli kerudung yang bahan pertama yang diinginkan tadi akhirnya memutuskan nih, oh nggak apa-apa pakai kain yang songket aja bu, toh juga kualitasnya bagus dan harganya nggak mahal-mahal banget gitu, atau cenderung relatif. Terus yang selanjutnya yang masalah gitar tadi, oh boleh bu, untuk harga segitu rasanya tidak terlalu mahal. Jadi setelah ditawarkan ibu tadi, ternyata si mas atau mbak pembeli ini menyetujui, oh nggak apa-apa, harga sekian nggak apa-apa bu, saya ambil aja atau saya beli aja. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi dalam negosiasi itu nggak apa ya, nggak langsung kita ngobrol kedua belah pihak itu enggak, tapi ada proses-proses yang harus dilalui agar jalannya negosiasi itu sendiri berjalan dengan baik dan lancar. Nah, salah satu contoh dari teks negosiasi seperti ini. Nah, itu tadi contoh dari teks negosiasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai rangkuman. Oke, rangkuman dari materi ini tadi mengenai teks negosiasi dapat kita simpulkan atau dapat kita rangkum. Yang pertama adalah teks negosiasi adalah teks yang isinya menggambarkan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, bertujuan mencari solusi, itu pasti kan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama, betul. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian bersama. Yang keempat, saling menghargai kepentingan pihak yang lain. Yang ketiga, itu tadi ciri-ciri dari negosiasi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan teks negosiasi. Yang pertama adalah mencapai solusi bersama. Yang kedua adalah saling menguntungkan. Yang ketiga, saling pengertian. Kemudian tata cara negosiasi yang baik, yang pertama adalah harus saling menghargai antara kedua belah pihak. Kemudian harus memposisikan diri secara sama. Jadi nggak ada yang lebih gitu, harus sama posisinya. Yang ketiga adalah saling mencari solusi terbaik. Yang keempat, membuang egonya masing-masing. Kemudian pengajuan atau dalam tahapan negosiasi yang pertama itu tadi kan pengajuan. Nah, pengajuan itu adalah bagian pertanyaan yang mengawali atau membuka sebuah peristiwa negosiasi. Kemudian yang kedua adalah penawaran, yang mana bagian ini memberikan respon terhadap bagian pengajuan dalam sebuah peristiwa negosiasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah bagian yang menyatakan kesepakatan para pihak dalam peristiwa negosiasi itu tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk hari ini pembahasan mengenai materi teks negosiasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia program kesetaraan paket C. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.